Di era 1970 sampai 1990-an, anak-anak belum mengenal permainan modern seperti PlayStation, online game, internet, dan komputer. Anak-anak juga belum mengenal ponsel apalagi smartphone. Televisi juga masih hitam putih. Anak-anak bisa bermain bebas di luar bersama teman-teman. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Anak-anak saat itu cuma mengenal permainan engklek, pecah piring, lompat tali, dan beberapa permainan tradisional lain. Namun, anak-anak merasa bahagia. Indonesia memiliki beragam budaya yang patut kita banggakan. Hal ini bisa kita lihat dari beragam permainan tradisional yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sepatutnya kita bangga dengan beragam budaya yang kita miliki dan harus kita lestarikan. Permainan tradisional merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita dan bisa menjadi identitas bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, jenis-jenis permainan itu sudah mulai luntur, bahkan tidak dikenal lagi. Padahal, permainan tradisional itu bukan sekadar permainan, melainkan juga bisa mengajarkan anak-anak bersikap sportif, saling menghargai, ketelitian, kerjasama, serta bertanggung jawab. Menurut Asibli 2003, permainan tradisional merupakan sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti turun-temurun. Itu termasuk 1. Cerita rakyat dan puisi rakyat, 2. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, 3. Tarian-tarian rakyat dan permainan tradisional, dan 4. Hasil seni. Namun, akhir-akhir ini permainan tradisional sangat kurang diminati anak-anak, bahkan lambat laun menghilang, khususnya di kota-kota besar. Anak-anak zaman sekarang banyak tidak mengenal permainan tradisional. Perkembangan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan nilai-nilai dari permainan tradisional. Globalisasi dunia juga memberikan pengaruh yang besar dalam hal itu. Namun, di sini kami mengunjungi salah satu tempat bernama Rumah Bermain USK atau untuk musik kecil, Museum Hidup Permainan Tradisional yang beralamat di Jalan Sumatera Gang 6. Di sini kami menemukan bahwa masih terdapat permainan tradisional yang tetap dijaga dan dilestarikan. Rumah Bermain USK atau untuk musik kecil, Museum Hidup Permainan Tradisional. Rumah Bermain USK ini didirikan sejak tahun 1998. Terdapat 3 bangunan di rumah belajar ini. Bangunan pertama dibangun tahun 1998 berupa ruangan seperti kelas dan musola kecil. Ruangan kelas ini dikhususkan untuk anak-anak kecil SD atau sekolah dasar. Sedangkan bangunan yang kedua dibangun tahun 2010 dikhususkan bagi anak-anak SMP dan SMA. Di ruangan ini banyak terdapat beberapa buku pengetahuan atau pelajaran perpustakaan. Dan juga banyak benda permainan tradisional seperti enggrang, gasing, dakon, bekel, ketapel, dan beberapa alat musik tradisional. Awalnya, tempat ini dibangun dan dibuka untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu dan belum bisa bersekolah. Karena melihat kondisi pada saat itu banyak anak yang belum bisa bersekolah karena keadaan ekonomi. Rumah Bermain USK ini tak ingin anak-anak itu menjadi seperti orang tuanya yang berprofesi sebagai buruh cuci, pembantu, dan lain-lain. Mereka ingin agar anak-anak ini dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki di sini sebagai bekal mereka saat dewasa nanti. Seiring perkembangannya,
Masyarakat dari luar juga tertarik untuk berkunjung ke tempat ini untuk belajar atau hanya sekedar bermain bersama. Rumah bermain USK ini terbuka bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak SD sampai SMA. Rumah belajar ini dibuka setiap Sabtu dan Minggu dari jam 2 sampai jam 5. Kegiatan di tempat ini pada hari Sabtu adalah belajar seni tradisional, dan pada hari Minggunya fleksibel, seperti les bahasa Inggris, matematika, dan pelajaran akademik lainnya. Seni tari tradisional yang diajarkan di tempat ini pun beragam, seperti tarian dari berbagai daerah, misalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti tari Lahbako. Ada salah satu tarian yang sedikit unik di sini karena dikreasikan dengan permainan tradisional Enggrang. Rumah bermain USK ini merupakan tempat belajar dan bermain serta pengembangan potensi yang dimiliki anak. Anak-anak di sini juga pernah mengikuti beberapa perlombaan baik di tingkat daerah sampai nasional. Salah satunya di Festival Tanoker Ledok Ombok. Kadangkala mereka juga diundang oleh beberapa lembaga seperti UNED dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra, dan juga ulang tahun ibu-ibu PKK serta pelepasan rektor. Anak-anak ini mempersembahkan tarian mereka di sana. Pengajar di rumah bermain USK ini ada 4 orang dan total sekitar 10 orang dari semua pengurus yang ada. Pengajar di sana tidak hanya dari masyarakat setempat, melainkan juga dari masyarakat luar yang mereka beragam profesinya seperti mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, dan sebagainya, yang mereka berkeinginan berbagi ilmu di rumah belajar ini. Di rumah belajar ini, anak-anak juga diberi aturan dengan tidak memperbolehkannya untuk bermain gadget ketika mereka sudah masuk di lingkungan USK ini agar ketergantungan mereka terhadap gadget tidak terlalu berlebihan. Permainan tradisional yang ada di rumah belajar ini dibuat semenarik mungkin agar anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang tidak kalah menariknya dari permainan yang ada di gadget mereka. Sampai saat ini anak-anak yang aktif berada di sini sekitar 15-20 anak. Rumah bermain USK ini tidak terikat sama sekali karena di sini tak ada pendaftaran, uang bulanan, dan sebagainya. Jadi di rumah belajar ini anak-anak bebas menggunakan fasilitas yang ada untuk menunjang potensi mereka. Mereka bebas bermain dan belajar sesuka hati dengan teman-teman sebayanya.